Satu namanya Ada, yang lain Jila. Ada itu melahirkan Yabel. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Jila juga melahirkan anak, yakni Tubal, Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adiknya perempuan Tubal, Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Bersama-sama, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari acara yang kelima, Allah Roh Kudus.
Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu ini adalah waktu yang indah di mana kita boleh mengingat semua tindakan kita selama 1 minggu ini. Mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akui semua dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruhlah kiranya Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami mempersembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 243 ayat 3 sampai 4. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya, mestilah pengarunia penuntun keterang bakal dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah yang oleh malak disembah di sorga selamanya, mestilah kini dan terus Sang Bapa Putra Roh Kudus dipuji alam raya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 tambah 4. Ku dengar berkat-Mu turun. Bagai hujan
Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah Trinitas yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mendengar sabda-Mu. Bersabda, ya Tuhan, karena kami percaya di mana firman Tuhan diimani dan diberitakan, di situ melimpah berkat karunia dari sorga. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami telah siap dan rindu mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam pada kita semua. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayat 11. Saya mengundang kita untuk membaca beresponsoria dari LAI terjemahan yang pertama. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 11. Bila kita sudah menemukan, katakan amin. Saya akan mulai dari ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, mari bersama-sama membaca 2 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin, demikian firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Tolong salam dulu samping kiri kanannya dengan wajah ceria. Selamat Pentakosta, selamat hari Minggu. Yang di atas juga, selamat Pentakosta. Saudara-saudari, tolong setel wajahmu, wajah yang penuh dengan sukacita, wajah yang penuh dengan Roh Kudus. Itu bersinonim, buah-buah Roh Kudus, buah-buah Roh adalah sukacita. Ada orang yang datang ke gereja, wajahnya seperti ke pemakaman, susah membedakannya. Maka sekali lagi tolong setel dulu wajahmu, wajah yang rindu berkat Allah. Katakan pada samping kiri kananmu, selamat hari Minggu, selamat menerima Roh Kudus, selamat Pentakosta. 2 ya. Saya pendeta Parulihan Sipayung, saya pendeta GKPS, sekarang bertugas di Abdi Sabda sebagai dosen. Saya mengajar sejarah ajaran gereja dan juga teologi agending atau misi.
Saya pernah melayani di Jambi, di Siantar, 2016 sampai 2023 saya studi sambil melayani sebagai misionaris di Korea Selatan, berdekatan dengan Korea Utara. Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah tentang karunia roh. Roh Kudus adalah Allah dalam rupa roh, dan roh itu memperlengkapi gereja dengan karunia. Ada beragam karunia. Karunia yang diberikan bertujuan untuk kepentingan bersama, ayat yang ke-7 yang tadi. Dan bertujuan untuk membangun gereja, membangun iman, membangun komunitas orang percaya. Itu mengapa tidak mungkin gereja kekurangan sumber daya untuk membangun dirinya. Karena Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Dalam ayat yang ketiga, saudara-saudari, Bapak dan Ibu, disebutkan Paulus bahwa tidak mungkin aku meyakinkan kamu. Karena banyak orang yang ragu, maka disebut ayat 3, aku mau meyakinkan kamu. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat mengatakan dua pengakuan yang berbeda. Terkutuklah Yesus dan Yesus adalah Tuhan. Banyak orang sulit memahami penjelasan firman ini karena lupa konteks di mana surat ini ditulis oleh Paulus. Jemaat Korintus pada waktu itu adalah jemaat yang dijajah oleh Kekaisaran Roma. Di Kekaisaran Roma ada satu undang-undang. Kaisar adalah raja dan kaisar adalah Tuhan. Jadi kaisar adalah Tuhan, itu undang-undang yang absolut, yang mutlak, tidak boleh diganggu-gugat dan harus diikuti dimanapun kekuasaan Roma berada. Apa konsekuensi politiknya, saudara-saudari? Saudara bisa bayangkan, bila di sebuah negara ada undang-undang bahwa kaisar adalah Tuhan, tapi ada kelompok kecil orang Kristen yang dikatakan orang sekte Yahudi karena terpisah dari Yahudi, kecil sekali, tidak banyak pengikutnya, tapi mereka berkata dengan berani di depan publik bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini beresiko. Karena apa? Di situ perwira, prajurit, penguasa Roma mendengar perkataan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu makar. Itu hukumannya disalibkan. Itu menghujat kaisar. Karena apa? Undang-undang kaisar adalah Tuhan. Saudara-saudari, Korea Selatan dan Korea Utara itu berdekatan. Di Korea Utara hanya satu kaisar, Kim Jong-un. Dan hanya satu Tuhan. Siapa itu? Kim Jong-un. Bayangkan kalau kita sekarang ada di Korea Utara. Dalam negara yang punya undang-undang, kaisarnya adalah presidennya. Dan kita berkata, mari kita bangkit berdiri, mari kita mengaku iman kita. Saudara tahu apa resikonya? Itu resikonya adalah konsekuensi mempertaruhkannya nyawa. Maka ketika ada orang di jemaat Korintus yang walaupun dengan risiko demikian, tapi dia tetap datang ke ruang publik, Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Berarti dia sudah siap, walaupun detik itu dia mati. Pengakuan yang datang dari Roh Kudus memberikan dia keberanian. Yesus adalah Tuhan. Katakan dulu samping kiri kananmu, Yesus adalah Tuhan. 2 ya. Sekarang buat tanganmu di kepalanya di sini. Bayangkanlah itu pistol. Sudah? Buat di kepalanya. 1, 2 ya. Jangan di kepalamu, di kepala kawanmu. 2 ya. Bayangkan ini pistol sungguhan. Bayangkan bahwa engkau berada di perbatasan hidup dan mati. Dan bayangkan misalnya pada detik itu, waktu itu, apakah engkau masih berani mengatakan Yesus adalah Tuhan? Kalau Yesus adalah Tuhan, itu akan ditembak ke kepalamu, kau akan mati. Tapi kalau kau berkata terkutuklah Yesus, kau akan selamat, kau akan pulang. Tidak ada yang mengejarmu, tidak ada yang membunuhmu. Saudara-saudari, di konteks Indonesia yang ada kebebasan beragama, pengakuan ini kita anggap biasa saja.
Tapi mari kita kembali ke konteks jemaat Korintus. Itu mengapa Paulus berkata, kalau ada orang yang berani di depan publik berkata Yesus adalah Tuhan, berarti itu datang dari Roh Kudus. Karena apa? Dia tahu konsekuensinya. Sekarang lihat dulu wajah samping kiri kananmu. Sudah? Sudah kau lihat wajahnya? Kira-kira kalau ada yang berkata begini, tinggalkanlah Tuhanmu Yesus, maka kita akan menikah. Kira-kira yang di samping kiri kananmu mau atau tidak? Tinggalkanlah Tuhanmu Yesus, maka kau kuberi beasiswa, kau kuberi pekerjaan, kau kunaikkan jabatan. Maka orang yang ada di sebelahmu, menurutmu mau atau tidak? Tidak atau mau? Saudara-saudari, mari kita kembali ke konteks pengakuan itu. Sewaktu peperangan antara Jepang dan Korea, pada waktu itu kaisar yang disembah orang Jepang adalah Kaisar Hirohito. Kaisar adalah Tuhan anak matahari. Jepang menjajah Korea dan Korea diwajibkan menyembah Kaisar Jepang. Pada waktu itu beribu orang mati dalam satu hari. Karena apa? Banyak orang Kristen tidak mau menyembah patung Kaisar Jepang sebagai Tuhan atas mereka. Mereka lebih baik mati dengan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah buku yang berisi beragam ilustrasi dan juga cerita. Dia berkata begini, dalam sebuah ibadah seperti ini, datang orang dari luar. Dia membawa senjata dan di dalam badannya ada banyak alat-alat peledak. Lalu dia datang ke depan dan dia berkata, aku akan meledakkan tempat ini. Lalu Bapak Ibu, semua orang yang di gereja itu keluar dari gedung. Lalu dia duduk di depan. Pendeta sebenarnya mau lari juga. Tapi karena pendeta di depan turun dari altar agak jauh kan begitu. Jadi pendeta gak sempat lari, tapi semua jemaat sudah lari. Pada waktu itu orang itu bilang, dia duduk di depan, Pak Pendeta silahkan teruskan khotbahmu. Orang Kristen yang palsu itu udah pergi semua katanya. Karena apa? Karena banyak orang mengikut Tuhan, dia takut dengan konsekuensi, takut dengan salib, takut dengan penindasan, takut dengan persekusi dan martir. Firman Tuhan di ayat pertama menyebut, kalau sampai titik tersulit hidup kita, kita masih mengaku Yesus adalah Tuhan, maka pengakuan itu sungguh-sungguh dari Roh Kudus. Bapak Ibu, ada dua hal. Ada 9 karunia Roh Kudus dalam firman Tuhan hari ini. Tapi kalau disederhanakan, ada dua hal untuk mengidentifikasi apakah dalam diriku dan dirimu ada Roh Kudus atau tidak. Tahun 1930 ada PA yang dipimpin oleh seorang sintua. Jemaat yang belum Kristen berkata, bagaimana aku tahu kalau ada Roh Kudus dalam diri orang-orang yang di sekitarku, katanya. Lalu sintua itu berkata begini, ada dua hal untuk mengetahui. Pertama, kalau kau berbuat dosa dan kau menyesal. Apa? Kalau berbuat dosa dan menyesal. Bilang kau mengerjakan sesuatu yang dilarang Tuhan, contoh, kalau kau enggak gereja hari Minggu, kau menyesal atau tidak? Menyesal atau tidak? Kalau kau tidak menyesal, berarti api Roh Kudus sudah padam di hatimu. Mungkin karena udah terbiasa kau enggak ke gereja. Udah 3 tahun enggak gereja kan? Tahun keempat udah biasa, tidak ada penyesal. Tapi kalau kau tidak gereja dan kau tahu itu salah dan hatimu menyesal, itu suara Roh Kudus. Itu tanda Roh Kudus ada di sana. Dia mengingatkan akan yang salah, dia menegur. Suara hati itu berbicara. Ada orang yang sudah tertangkap basah. Ada tertangkap kering, ada tertangkap sudah tertangkap, dia dili. Di depan wartawan dia masih bilang begini, sudah mati, suneidesis namanya, suara hati. Dalam hati kita yang terdalam ada Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus bicara dan kita dengarkan, maka hati kita akan makin peka. Tapi kalau Roh Kudus bicara dan kita diamkan, maka suara itu akan menghilang. Suara Roh Kudus itu pelan tapi benar. Pernahkah saudara-saudara tengah malam jam 12 mendengar suara detak jarum jam? Tak, 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 tak. Suara itu pelan. Suara itu pelan di lubuk hati kita, tapi suara itu benar. Kalau kau bimbang melakukan suatu hal, dengarkanlah suara itu. Latihlah mendengar suara itu. Kalau kau ketemu cowok yang cewek-cewek, kau suka sama dia, kau ketemu cowok lain, kau suka sama dia, dengarkan suara Roh Kudus. Kalau kau melatih mendengar suara itu akan makin jelas, dia akan makin terang, dan kau akan makin peka mendengar suaranya. Ada amin? Saudara-saudara, yang kedua, apa tandanya kita mengetahui ada Roh Kudus atau tidak dalam diri seseorang? Yang kedua adalah, kalau dalam hidupmu banyak pencobaan, banyak persoalan, banyak beban, kau sakit, kau banyak utang, kau broken home, kau ditinggalkan, kau dihianati, hidupmu hancur berkeping-keping, tapi kau masih sanggup datang ke gereja hari ini, maka itu kekuatan Roh Kudus. Amin. Di Alkitab ada orang bernama Ayub. Hidupnya hancur, saudara-saudara. Hartanya habis. Anaknya meninggal. Istrinya meninggalkan dia. Dan istrinya berkata, tinggalkanlah Allahmu, Ayub. Tidak benar Allahmu, sama seperti ayat 3 itu. Kutukilah Allahmu itu. Lalu Ayub sakit. Seluruh tubuhnya dia berdiri di atas debu. Lalu teman-temannya juga, sohib-sohibnya, besti-bestinya, dia berkata, Ayub, selama ini kau memang tampak saleh, tapi jangan-jangan ada dosamu yang tersembunyi. Kenapa mengerikan sekali hukum Tuhan kepadamu? Apa respon Ayub? Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Apa yang membuat Ayub bisa melewati pergumulan yang begitu berat? Karena Roh Kudus. Tidak peduli apa salibmu hari ini. Saya tahu semua ini punya salib. Kalau saya lihat dari sini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat. Kita semua punya salib. Saya juga punya salib. Tapi ketika kita bisa melewati salib demi salib itu, dan tetap berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus tetap Tuhan, Yesus selamanya adalah Tuhan, itu adalah tanda dalam hidup kita ada Roh Kudus. Saudara-saudari, saya pernah melayani di Jambi. Ada seorang samas di sana, diaken. Dia bekerja di rumah sakit jiwa. Dia PNS, kerja di rumah sakit jiwa. Setiap hari bertemu orang yang sakit jiwa. Lalu saat PA perempuan, PA ibu, kami tanya jawab. Saya tanya dia, Inang, apa enggak stres kalau kerja di rumah sakit jiwa gitu kan? Karena tiap hari ketemu orang ODGJ. Yang baris depan ini pun walaupun duduk depan, kalau 20 tahun kerja di rumah sakit jiwa, mungkin ikut juga kalian jadi sakit jiwa. Berapa pasien rumah sakit ini? 20. Sekarang berapa? 21, tambah 1 kan begitu. Karena tiap hari ketemu dengan orang yang sakit jiwa. Saya tanya, apa enggak stres kerja di rumah sakit jiwa ibu? Dia bilang, oh enggak pendeta. Asik, seru sekali katanya. Maksud ibu bagaimana? Karena enggak pendetanya ke sana. Saya rindu tiap hari lebih cepat datang ke rumah sakit jiwa. Seru sekali katanya. Maksud ibu, contohnya begini katanya. Jadi rumah sakit jiwa itu ada shift malam, ada shift siang. Susternya berganti-ganti. Ada 3 ruangan. Ruang 1 untuk yang paling gila. Itu bisa menyerang, bisa memukul. Jadi harus dirantai atau dikurung. Ruang 2 itu udah agak-agak sehat. Dia nggak dirantai lagi, boleh jalan-jalan, tapi kadang-kadang mau kumat tanpa sebab. Ruang 3, dia boleh keluar gerbang. Dia boleh beli roti di luar, karena dia dipersiapkan pulang ke rumah.
Dia dipersiapkan untuk bersosialisasi. Jadi dia udah nggak pernah kumat, cuma kadang-kadang harus dilatih. Dia boleh keluar gerbang, kadang-kadang dia ditugaskan untuk jaga pintu. Lalu kata Inang Borutondang ini, ada pendeta, salah satunya aku ceritakan katanya. Jadi waktu dia sip malam, dia matikan lampu. Sama seperti blackout yang 22 jam di Indonesia ini. Gila satu pulau, begitu ya. Satu pulau. Saya telepon ke kampus, jalan air di kampus. Enggak Pak, kenapa? Mau mandi nih, mau PA ama. Di mana? Enggak bisa mandi, enggak bisa PA. Lalu waktu itu dia sip malam, Borutondang ini, dia matikan lampu. Lalu yang sakit jiwa itu bilang, "Ibu, tidak." "Kenapa itu?" katanya. "Jangan matikan lampu." "Kenapa rupanya?" "Nanti ada hantu," katanya kan. Ada hantu. Oh, lalu dia hidupkan lagi, gitu kan. Setelah dihidupkan, mereka berteriak lagi. "Ibu," katanya. "Tidak," katanya. "Apa lagi?" katanya. "Jangan hidupkan lampu." "Kenapa?" "Nanti nampak hantunya," katanya. Jadi saudara-saudara, saya merasa bahwa itu karunia Tuhan bagi ibu itu. Dia bisa tetap waras tengah-tengah orang yang gila. Karena ada karunia menyembuhkan. Bukan hanya karunia yang mujizat, tapi karunia menyembuhkan mental. Karunia bisa tetap waras, 20 tahun bekerja, mengurusi orang yang gila. Oh iya ya, saya bilang, luar biasa juga ibu, 20 tahun, hampir pensiun. Setengah hidupnya melayani orang gila. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Allah itu memberi banyak karunia agar kita bisa berbuat sesuatu untuk gereja, untuk komunitas, dan untuk keluarga. Gereja tidak pernah kekurangan karunia untuk membangun dirinya. Apa yang terjadi di jemaat Korintus adalah banyak orang punya karunia, tapi karena karunia yang berbeda-beda, yang satu dengan yang lain meninggikan diri. Mengatakan karunia aku lebih besar daripada karuniamu, aku lebih penting daripada engkau. Karunia yang banyak bukan menjadi sumber untuk membangun gereja, tapi menjadi sumber perpecahan. Maka Paulus berkata, satu roh dia memberikan rupa-rupa karunia. Satu roh itu dari Tuhan yang sama. Banyak pelayanan itu dari Tuhan yang sama. Banyak pekerjaan ajaib itu dari Allah yang sama. Banyak karunia itu dari roh yang sama. Semua datang dari Allah yang sama untuk tujuan yang satu, yaitu membangun gereja. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, ada banyak gereja sekarang yang tidak paham tentang karunia roh ini. Dalam 9 karunia roh yang disebutkan di teks ini, kalau kita membaca, karunia bisa berbahasa roh, itu ada di urutan ke-9. Dari 9 jenis karunia, karunia berbahasa roh itu ada urutan yang ke-9. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2, itu di mana hari turunnya Roh Kudus dalam bentuk api, lalu ada orang Arab, orang Media, ada orang Mediterania, mereka berbahasa dalam bahasa mereka, dan orang di Yerusalem mengerti. Itu namanya senololalia. Apa itu? Berbahasa lain. Orang bahasa Arab, orang Yerusalem yang tidak pernah berbahasa Arab, tidak pernah mendengarnya bisa mengerti. Itu senololalia. Lalu ada yang lain lagi dalam teks hari ini, berbahasa roh. Bahasa Yunaninya itu adalah glossolalia. Ulangi dulu, glossolalia, 2 ya. Glossolalia ini artinya bahasa roh. Apa artinya itu? Orang yang mendengar tidak mengerti, orang yang mengatakan pun tidak mengerti. Itulah bahasa roh. Maka Paulus membuat urutannya itu bahasa roh di nomor 9. Karena apa? Kalau tidak ada yang mengerti bahasa roh, sebaiknya tidak usah digunakan, kata Paulus. Karena apa? Kalau tidak ada yang mengerti, tidak bisa membangun jemaat. Maka disebut pada ayat itu disebut karunia membedakan roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia berbahasa
berbahasa roh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan, utamakanlah karunia-karunia yang bisa membangun jemaat, yang bisa membangun kepentingan bersama. Ada gereja yang makin banyak karunia di gereja itu, justru makin ribut gerejanya. Karena apa? Karunia dipakai bukan untuk membangun kepentingan bersama. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, saya boleh, apakah Ito bawa handphone? Coba ambil dulu handphone Ito. Ito baru apa? Baru Sitohang ya. Jam berapa Ito tidur tadi malam? Tengah 12, katakanlah jam 10 ya. Jam 10 tidur, lalu bangun jam berapa? Jam 8. Katakanlah jam 6 bangun. Jam 10 tidur, jam 8, jam 10 tidur, jam 6 bangun. Berapa jam Ito tidur itu? 10 jam ya. 10 jam ya. 10 jam tidur dalam sehari. Kalau sebulan, berapa jam Ito tidur? 10 jam kali sebulan. Kalau jam 10 ke jam 6 itu 8 jam ya. Jam 10 ke jam 6. Jam 10 tidur, jam 6 bangun. Itu 8 jam ya. 8 jam. Sebulan 30 hari, 8 kali 30, 240 jam. 240, satu hari 24 jam. 240 bagi 24 itu sama dengan 10 hari. Jadi dalam 1 bulan itu tidur berapa hari? 10 hari. Ya 10 hari ya. 10 hari 1 bulan. Kalau 1 tahun 10 hari kali 1 tahun kali 12 120 hari bagi 1 bulan 30 hari. 120 bagi 30 4 bulan. Jadi itu 1 tahun berapa lama tidur? Berapa? 4 bulan. Katakanlah umur itu 70 tahun. Sekarang rata-rata umur manusia 70 tahun itu. 4 bulan kali 70, 280 bulan bagi 12, karena 1 tahun 12 bulan. 280 bulan bagi 12, berapa itu? 23 tahun. Jadi berapa tahun itu tidur kalau itu hidup 70 tahun? 23 tahun. Bayangkan berapa kali panen jagung itu? Lama sekali ya. Kalau ada anak-anak yang baru lahir sampai kelas 6 SD, itu umurnya 12 tahun, apakah dia sudah bisa cari nafkah? Gak bisa. Berarti 12 tahun dia jadi tanggungan orang tua. 23 tahun 12 tambah 23 sama dengan 35. Umur 60 tahun orang pensiun. 60 ke 70 itu usia lansia, nggak bisa lagi produktif dalam bekerja. Maka tambahkan 23 tahun tidur, 10 tahun tanggungan, 12 tahun tanggungan selama SD, 10 tahun lansia tidak bisa produk. 23 tambah 12 tambah 10 sama dengan berapa tahun? 45 tahun. Kalau umur kita 70 kurang 45, hanya berapa tahun kita hidup? 25 tahun. Katakan samping kiri kananmu, hanya 25 tahun kita bisa memberikan karunia kita kepada keluarga, kepada gereja. Hanya 25 tahun kita bisa produktif, berbuat sesuatu. Hanya berapa tahun? Itu pun kalau dia tidur jam 10, bangun jam 6. Bayangkan kalau dia tidur jam 8 malam, bangun jam 10, baru tidur siang lagi. Saya pendeta jam 3 sampai jam 5 harus tidur siang katanya kan. Jam 3 tidur, jam 5 bangun. Saudara-saudari, hidup kita ini sangat sebentar. Saudara-saudari, karunia yang kita miliki hanya sebentar kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Apalagi kita yang muda-muda. Hanya sebentar. Hanya sebentar.
Berikanlah sesuatu untuk keluarga, untuk hidup, untuk gereja, untuk orang percaya. Amin. Sekarang yang terakhir, tanya dulu samping kiri kananmu. Pertanyaannya adalah, dan ini pertanyaan penting dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara masih hidup? 2 ya. Pegang pundaknya. Pegang pundaknya. Katakan seakan-akan Roh Kudus memakaimu untuk mengkhotbahi dia hari ini. Pegang pundaknya, tatap matanya. Mengapa engkau masih hidup? 2 ya. Apa jawabnya? Ada banyak jawaban Bapak Ibu, tapi ada satu yang pasti. Kita masih hidup karena Tuhan masih menginginkan kita mengerjakan sesuatu baginya. Amin. Saya pun kalau sudah selesai tugas saya, Tuhan akan bilang dari sorga, udahlah pendeta Sipayung, udah selesai tugasmu, ayo katanya kan. Besok pagi kalau kita bangun, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Dan tanya dirimu, kenapa Tuhan masih memberikanmu hidup hari ini? Apa yang Tuhan mau kau lakukan hari ini? Apa yang Tuhan rindu kau kerjakan hari ini? Kalau kita tahu alasan kita hidup, maka kita akan memberi karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan gerejamu beragam karunia. Tuhan memberikan gerejamu keberanian bersaksi. Walau dengan konsekuensi nyawa, orang-orang Kristen sepanjang zaman tetap berani berkata, Yesus adalah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapilah seluruh orang-orang muda, jemaat gerejamu dalam studi pekerjaan masa depan mereka. Agar besar kecil yang mereka kerjakan, semua untuk menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Agar karunia, talenta, harta, waktu yang mereka miliki bisa berguna untuk pembangunan kerajaan Allah. Sempurnakanlah firman-Mu ya Tuhan, karena dalam Kristus kami datang berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, datanglah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu, di altar-Mu menyembahmu. Dengarlah nats firman Tuhan sebagai dasar persembahan dari kitab Keluaran pasal 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, berupa emas, perak, dan tembaga. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah, yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami persembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya, dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi memenuhi kepada ciptaanmu, berkat dan rezeki. Tiada terunaikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Cabar. Apapun yang baik, semua terurah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua.